kesempatan pertama saya beri kesempatan kepada Bawaslu Provinsi Gorontalo selaku penyelenggara. Kita mendengarkan dulu penyampaian dari Bawaslu Provinsi Gorontalo karena ini juga terkait dengan Rekom Bawaslu. Walaupun itu dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten, tetapi tentu saja ini sudah bisa dipastikan dikoordinasikan terus dengan Bawaslu Provinsi. Dan seperti apa tanggapan Bawaslu Provinsi setelah melihat putusan KPU Kabupaten Gorontalo yang menganulir rekomendasi Bawaslu yang tentu saja bertolak belakang menurut KPU Kabupaten itu tidak memenuhi unsur. Baik, saya ke Bawaslu Provinsi. Selamat malam Pak Ketua Bawaslu. Terima kasih. Saya sebetulnya malam ini saya sudah sampaikan tadi sama Astar bahwa barangkali saya hanya menambahkan apa yang nantinya akan disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo. Karena sesungguhnya ini pegawainya ini ada di Kabupaten Gorontalo. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena izin dan kuasanya semata sehingga pada malam ini kita bisa berdiskusi di melalui forum Zoom meeting ini yang saya langsung oleh Mosat ini. Kita senantiasa berdoa semoga diskusi kita ini senantiasa beroleh petunjuk dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Para narasumber yang kami hormati, hadirin sekalian yang kami hormati dan kita dan bangga. Lebih khusus kepada Pak Adi yang sudah memfasilitasi pertemuan ini dan saya secara khusus menyampaikan permohonan maaf tadi karena pada dialog yang pertama tanggal 15 kemarin saya tidak bisa berkesempatan untuk mengikuti pertemuan dialog. Alhamdulillah malam ini saya bisa hadir. Sebetulnya sekali lagi saya ingin mendengarkan tanggapan dari para narasumber dari para pakar hukum ini. Oleh karena saya diberi kesempatan yang pertama, maka ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam diskusi ini sebagai penanda. Pertama bahwa terkait dengan proses penanganan laporan dugaan pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Gorontalo, menurut kami ini sebetulnya sudah selesai prosesnya. Bawaslu Kabupaten Gorontalo telah melaksanakan tugasnya sebagaimana amanat peraturan Bawaslu khusus per Bawaslu 8 tahun 2020 tentang penanganan pelanggaran pemilihan atau penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Gorontalo telah menerima laporan, lalu kemudian melakukan kajian awal, melakukan klarifikasi, kajian, dan pada akhirnya menyampaikan rekomendasi. Lalu kemudian kedua, terkait dengan perbedaan tafsir atau putusan yang diambil oleh masing-masing lembaga. Dalam hal ini Bawaslu dan KPU Kabupaten Gorontalo, pada prinsipnya kami menghargai kewenangan di masing-masing lembaga. Nah, Bawaslu Provinsi, bagaimana undang-undang, tidak diberi kewenangan untuk melakukan koreksi terhadap putusan atau rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten. Ini berbeda dengan Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu. Kalau di Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu, Bawaslu Provinsi memiliki kewenangan untuk melakukan koreksi
kepada putusan atau rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten. Ini saya kira perbedaan substansi dengan undang-undang pilkada. Nah, pertanyaannya adalah apa yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dalam proses penanganan laporan atau temuan dugaan pelanggaran atau secara umum pelaksanaan tugas dari Bawaslu Kabupaten Kota dalam mengawasi dan menangani pelanggaran termasuk menyelesaikan sengketa. Sesuai dengan amanat undang-undang pilkada, Bawaslu Provinsi memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan, supervisi dan monitoring. Oleh karena itu, dalam proses ini, Bawaslu Provinsi telah melakukan monitoring supervisi untuk memastikan proses yang dilakukan oleh teman-teman Bawaslu Kabupaten Gorontalo sesuai dengan norma atau sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang dan lebih khusus hukum acaranya diatur dalam peraturan Bawaslu nomor 4 tahun 2020 tentang penanganan pelanggaran pimpinan gubernur, bupati dan wali. Itulah yang kemudian yang dilakukan oleh Bawaslu terkait dengan analisis kajian atau substantif materi yang kemudian sampai dikeluarkan rekomendasi oleh Bawaslu Kabupaten. Sekali lagi, Bawaslu Provinsi tidak memiliki kewenangan untuk melakukan koreksi. Jadi, nah ini saya kira perbedaannya antara undang-undang pilkada dengan undang-undang pemilu, paling undang-undang 7 tahun 2017. Lalu kemudian yang ketiga, dalam posisi ini maka terkait dengan perbedaan tafsir atau putusan Bawaslu Provinsi tentu berharap tidak harus kedua lembaga ini tidak harus bermusuhan. Perbedaan pendapat tidak harus bermusuhan kira-kira begitu. Karena sesungguhnya kita tidak boleh larut dalam persoalan ini. Banyak persoalan lain yang harus kita lihat. Bawaslu tentu harus memastikan pengawasan tahapan pemilihan kepala daerah ini harus berjalan yang maksimal. Jadi misalnya hari ini adalah masa kampanye dan hari ini sudah hari yang ke-26 pelaksanaan kampanye, maka tentu Bawaslu juga menjadi tugas untuk melakukan pengawasan dan penanganan setiap temuan laporan dan pelanggaran terkait dengan. Sekali lagi, perbedaan tafsir, perbedaan pandangan di masing-masing lembaga ini, semoga ini bisa kita beroleh hikmah dari apa yang dilakukan oleh apa yang sudah diputuskan oleh Bawaslu Kabupaten dan KPU Kabupaten Gorontalo dalam perkara ini. Dan kita tentu berharap, nah kita tidak boleh terlalu lama untuk menyelesaikan itu. Kita berharap ini, saya kira ada lembaga lain. Kalau ada pihak yang berperaturan terkait dengan ini, maka yang berkewenangan adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara. Nah, semoga ini posisinya akan cepat selesai. Dan sekali lagi, tugas Bawaslu adalah harus memastikan seluruh tahapan penyelenggaraan pilkada ini, mulai dari tahapan yang pertama, pencairan data, kampanye dan seterusnya sampai dengan pemungutan dan penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu. Saya kira ini penting, maka harapan kita adalah persoalan ini akan cepat selesai. Saya kira itu Pak Hadi sebagai pengantar diskusi dari kami nanti akan berkembang dari setelah kita mendengarkan pandangan dari para tokoh, dari para ahli hukum ini yang tergabung dalam diskusi kita pada malam hari. Saya kira demikian dari saya sebagai pengantar. Saya kembalikan kepada Pak Hadi. Ya, Pak Ketua, terima kasih banyak. Tapi ada satu hal yang ingin saya tanyakan Pak Ketua. Kira-kira seperti apa pandangan Pak Ketua? Bagaimanapun Bawaslu dan KPU itu kan ini penyelenggara yang harusnya diharapkan mereka satu
tafsir satu suara lah begitu, tidak berhadap-hadapan. Apa tanggapan Pak Ketua melihat ada perbedaan seperti ini? Ini kan sekarang di publik saja bisa menjadi hangat diperbincangkan. Seharusnya ini kan regulasi yang sama, kemudian satu penyelenggara, artinya satu rumah lah seperti itu. Tetapi pada akhirnya sekarang kelihatannya seperti berhadap-hadapan. Apa tanggapan Pak Ketua? Ya, baik. Jadi sebetulnya idealnya memang kita sama dengan KPU. Tetapi kalaupun nanti ternyata misalnya berbeda seperti sekarang ini, maka sesungguhnya ada lembaga yang bisa menangani. Dalam hal ini adalah Dewan Kehormatan untuk kemudian menguji soal profesionalitas, kepastian hukum, dan segala hal yang terkait dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pilihan, asas-asas penyelenggaraan pilihan, dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pilihan. Oleh karena itu, saya kira, saya lagi dalam banyak hal, memang idealnya kita sama pandangan dengan teman-teman KPU. Tetapi kalau ternyata berbeda, maka tentu masing-masing pihak ini memiliki argumentasi hukum sendiri, ya, memiliki pandangan yang berbeda terkait dengan dulu perkara yang dilakukan. Bawaslu tentu sekali lagi Bawaslu Kabupaten Gorontalo telah melakukan klarifikasi, melakukan kajian, juga memiliki pandangan hukum sendiri. Sama halnya juga dengan teman-teman KPU yang saya kira juga sudah melakukan proses dan kewenangan mereka juga memiliki pandangan tersendiri. Oleh karena itu, untuk kemudian menyelesaikan masalah ini, maka tentu ini adalah kewenangan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara. Saya kira itu Pak Adi. Terima kasih. Baik, selama ini dari proses penerimaan laporan sampai dengan keluarnya rekomendasi, apakah Bawaslu Kabupaten Gorontalo terus berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi, Pak Ketua? Ya, jadi di kita pada saat menerima laporan atau menemukan ada peristiwa dugaan pelanggaran, itu ada kewajiban Bawaslu Kabupaten untuk menyampaikan. Jadi disampaikan secara online, bukan hanya di Bawaslu Provinsi, langsung di Bawaslu RI. Untuk kemudian bisa diketahui, misalnya contoh ini hari ini atau malam ini menerima laporan, itu langsung diisi formatnya dan dikirim ke Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi. Nah, dalam perkara ini sejak awal, disampaikan oleh teman-teman Bawaslu Kabupaten Gorontalo, dan kami pun melakukan monitoring supervisi sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Nah, namun kemudian dalam konteks monitoring supervisi ini adalah kita memastikan proses yang dilakukan oleh teman-teman Bawaslu Kabupaten Gorontalo ini sesuai dengan amanah peraturan Bawaslu 8 sebagai hukum acaranya Bawaslu 8 2020. Nah, lalu kemudian juga memastikan apakah selama proses ini ada kendala yang tidak ada. Nah, Bawaslu Kabupaten Gorontalo tentu dengan sumber daya yang ada menyampaikan tidak ada masalah dalam proses ini. Jadi saya kira itu Pak. Pak Ketua, apakah Pak Ketua tidak merasa dengan dianulirnya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo, apakah tidak merasa bahwa marwahnya Bawaslu ini sepertinya terganggu dengan putusan KPU kemarin? Ya, kalau dalam pandangan saya sebagaimana saya sampaikan di awal tadi, kita menghargai kewenangan masing-masing lembaga. Dan untuk kemudian melihat proses ini adalah kewenangan dari DKPP. Saya kira itu Pak.